Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Timur, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya sendiri, Akmal SPD dari SD Negeri Arakondo, dan rekan saya Maida Fitri dari SMK Negeri 1 Simpang Ulim. dan juga rekan saya. Saya Ratna Dewi dari SD 1 Simpang Ulim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Maida. Waalaikumsalam Pak Ma. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah hari ini sehat. Gimana dengan kabarnya Pak Ma? Alhamdulillah juga sehat walafiat ya. Bu Maida, nanti kita akan melakukan proses coachingnya ya hari ini ya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu? Boleh, silakan Pak Ma. Nah, ya nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik nilainya ya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan? Dan jangan lupa juga ya Bu, yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coachee. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ini, ada sedikit yang saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh, silakan Pak Ma. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Maida kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang pertama yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching Pak Maya. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau presensi, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Pak. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu? Iya Pak. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Iya. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi Bu? Yang ingin saya kembangkan mendengarkan aktif Pak ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan, yang lebih spesifik itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Indikatornya Pak, saya ingin coachee mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut yang dapat sama-sama kita tahu penyelesaiannya. Baik Bu ya. Indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya Bu. Iya. Baik, Ibu terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nah, silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan mengobrol lagi. Boleh ya Bu? Ya, silakan Pak Akmal. Oke. Assalamualaikum Bu Ratna, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Maida. Gimana kabarnya Bu Maida? Alhamdulillah baik Bu Ratna. Saya dengar Bu Ratna mau menyampaikan sesuatu kepada saya ya? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu Ratna. Silahkan Bu Ratna mau menceritakan apa? Ini Bu Maida, di sekolah saya itu saya melihat siswa itu kayak rasa bosan gitu loh Bu untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah, padahal mereka itu bisa memanfaatkan sarmuji yang ada di sekolah. Kayak misalnya ada kurang fokus, terus di situ kan juga ada lapangan yang luas, atau ada di depan sekolahnya itu ada dimujikan, itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarmuji atau media yang ada di sekolah gitu loh Bu. Mereka
tetap aja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja, sehingga banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Baik Bu Ratna, berarti sekolah Ibu Ratna ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang berinovatif atau bervariatif ya Bu Ratna? Iya betul Bu Meda, pembelajarannya dengan cara berceramah gitu-gitu saja. Setelah saya lihat, tanya sama siswa, gimana nih pembelajarannya ya? Kok gitu Bu, males kayak gini. Jadi mereka itu enggak antusias untuk belajar di sekolah. Baik Bu Ratna, kira-kira apa yang ingin Ibu Ratna dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya pingin adanya perubahan gitu loh Bu. Perubahan setidaknya sedikit terlihat itu ada perubahan di sekolah. Cara pembelajarannya itu lebih berubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarana yang disediakan oleh pihak sekolah. Oh, jadi Bu Ratna ini ingin adanya perubahan di rekan-rekan sejawat Ibu sendiri ya, untuk merubah cara mengajarnya yang dari konvensional menjadi kreatif dan inovatif ya Bu Ratna. Betul Bu Meda, biar ada perubahan gitu. Jangan monoton selalu. Ya. Nah, Bu Ratna, perubahan yang seperti apa yang ingin Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Ibu Ratna? Perubahan yang menuju yang lebih baik ya Bu. Seperti penggunaan metode, model pembelajaran yang bervariasi, terus pemanfaatan media yang ada di sekolah dengan cara maksimal, karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal. Gitu Bu Meda. Berarti pembelajaran yang bervariatif Bu ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal levelnya 10. Kira-kira di sekolah Bu Ratna sudah level berapa kalau kita nilai Bu? Mungkin Bu ya, kalau di sekolah saya itu levelnya 5 Bu ya, karena masih banyak yang walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana prasarana di sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri, baik menggunakan memanfaatkan teknologi PowerPoint dan seterusnya itu, tapi sebagian besar juga masih belajarnya begitu-begitu aja Bu, masih menggunakan ceramah terus, tidak memaksimalkan media yang ada di sekolah, tidak menggunakan metode, gitu-gitu aja Bu. Baik Bu, kira-kira ini di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan Ibu setelah adanya perubahan Bu Ratna? Sepertinya enggak yang terlalu banyak ya Bu, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan, walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit gitu pinginnya. Kalau bisa di level 7 aja dulu kali Bu, karena di sini apa yang guru juga sebenarnya pingin antusias, tapi bingung cara memulainya seperti apa. Kalau sudah begitu Bu Ratna, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu rekan sejawat guru-guru melakukan perubahan pembelajaran di sekolah Ibu, kira-kira apa ya? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikannya permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan yang mungkin ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan. Terus ada melakukan mentoring seperti itu Bu Meda. Bu Ratna melakukan monitoring ya kepada rekan-rekan Ibu ya. Selain monitoring, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan Ibu? Sepertinya kalau biar ada di mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop itu Bu, biar maksudnya semua guru.
Baik Bu Ratna, kira-kira tadi ada monitoring ya dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang paling nyaman dilakukan itu metode strategi apa untuk dilakukan pembelajaran? Kayaknya lebih ke monitoring dulu ya Bu, karena kalau yang mentor ini sasarannya pingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini nanti dia sasarannya karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi dia tuh sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri gitu. Pinginnya melakukan monitoring ini yang benar-benar mau dia itu melakukan adanya perubahan. Baik Bu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu di sini atau Ibu ajak kolaborasi melaksanakan monitoring tersebut Bu? Saya punya teman, ini tuh dia jago banget IT Bu, gitu. Mungkin nanti bisa membantu saya, akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya. Seperti itu. Apa yang dengan Ibu lakukan nanti di situ akan dibantu sama-sama saya dalam melakukan monitoring tersebut sehingga nanti sasaran lebih banyak gitu tercakup Bu. Baik Bu Ratna, berarti nantinya Ibu Ratna akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain yang pandai IT tadi ya Bu? Iya Bu, saya akan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya Bu ya. Iya. Sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu Ratna ya. Percakapan nih, apa sih yang Ibu dapatkan? Saya ada sedikit gambaran ya Bu. Ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada pemberian dampak kepada rekan-rekan ini. Untuk memberikan perubahan dalam menyampaikan materi terhadap siswa, yaitu mungkin yang nanti saya ambil itu yaitu dengan cara monitoring gitu ya untuk saat ini, yang bisa dilakukan dengan cara monitoring guru-guru dan rekan-rekan. Wah, saya sudah tidak sabar ini ya menunggu hasil yang telah Ibu lakukan selama coaching tadi dan Ibu terapkan di sekolah Ibu, dan nantinya akan menjadi perubahan. Saya akan menunggu ngobrol-ngobrolnya atau sharingnya Bu Ratna ya, bagaimana perubahan sekolah Ibu. Terima kasih Bu atas kesempatannya dan waktunya Bu Meda. Setelah mendengar cerita dan keluh kesah saya Bu, saya membantu untuk menemukan solusi-solusi saya. Bagaimana perasaannya Bu setelah mendapatkan solusi-solusi tadi? Saya merasa senang Bu dan bahagia telah menemukan solusi-solusi tentang masalah yang saya hadapi sekarang ini. Semoga Bu Ratna kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya Bu Ratna. Ini sudah penghujung. Saya tutup Bu Ratna ya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, maka saya minta maaf Bu ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, saya juga gitu. Kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan, saya juga minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maida, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar Pak ya. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Maida. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching Pak ya, saya sudah melakukan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab kepada Ibu Ratna. Kemudian saya juga menggali potensi dan poci tersebut untuk menemukan solusi dalam permasalahan Ibu Ratna. Baik Bu, sudah berhasil ya Bu berarti melakukan proses coaching tadi sesuai dengan alur kita. Nah,
sesuai dengan yang saya tanyakan tadi, ada beberapa catatan Ibu yang sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan cerita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bu Maida juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Maida sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, tadi sudah mendengarkan pendekatan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching. Arahnya di situ Ibu sudah ada present atau kesadaran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Bu ya. Nah, apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak Mak, saya ingin mendalami alur tirta dan untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya Bu alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ya. Ini sudah sangat membantu saya ya. Dan observasi menggunakan proses coaching dalam cerita saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.